warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afadelia Andara Putri dengan NIM 857272865. Saya dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mempraktikkan keterampilan dasar mengajar untuk memenuhi tugas pembelajaran mikro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, selanjutnya ibu absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk. Alhamdulillah masuk semua ya. Baik anak-anak, langsung saja. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, materi kita hari ini adalah kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Anak-anak, sebelumnya coba ibu ingin bertanya, pernah nggak kalian melihat es batu yang tadinya membeku dan berubah menjadi cair? Nah, itu adalah salah satu contoh perubahan wujud benda. Nah, sebelumnya kalian harus tahu perubahan wujud benda itu secara umum terbagi menjadi 3, yaitu perubahan wujud benda gas, padat, dan juga cair. Nah, benda padat mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya seperti batu, kayu, kaca, pensil, dan lain sebagainya. Nah, kalau benda cair bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, tetapi volumenya tetap. Contohnya seperti air, susu, minyak, sirup, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan bentuk gas bisa berubah-ubah ukurannya mengikuti seluruh ruangan yang ada di tempatnya. Nah, benda gas itu tidak terlihat, tapi kita bisa merasakannya. Contohnya seperti uap dan juga asap. Nah, wujud benda ini bisa berubah-ubah pada kondisi tertentu ya anak-anak. Dan hari ini kita akan belajar macam-macam perubahan wujud benda. Baik anak-anak, hari ini ibu akan menjelaskan beberapa contoh tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang pertama ada mencair. Nah, pernah nggak kalian membeli es teh yang banyak sekali es batunya? Nah, jadi nanti lama-kelamaan es batu tersebut akan mengecil atau mencair. Hal itu terjadi karena adanya perubahan wujud benda mencair. Nah, mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena pengaruh suhu panas. Untuk perubahan wujud benda mencair, kalian bisa simak video ini ya. Suhu tubuh kita lebih hangat, jadi es krimnya meleleh di tangan atau di mulut. Kalau mentega dipanaskan, nanti akan meleleh di wajan. Kalau lilin dinyalakan, bagian yang kena api akan meleleh. Perubahan wujud benda yang kedua ada membeku. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perubahan wujud benda mencair. Kebalikan dari mencair adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Hal ini terjadi karena suhu terlalu dingin. Nah, untuk contoh membeku, kalian simak video ini ya. Air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku menjadi es batu. Lava panas yang keluar dari gunung berapi akan membeku menjadi batuan saat mendingin. Coklat cair yang didinginkan akan mengeras. Contoh perubahan wujud benda yang ketiga yaitu menguap. Nah, pernah nggak kalian melihat uap dari air yang sedang dimasak? Itu adalah salah satu contoh perubahan wujud benda menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Hal itu terjadi karena pengaruh suhu yang terlalu panas. Baik anak-anak, untuk contoh menguap, yuk kita simak video ini. Jadi teman-teman, baju basah bisa kering karena air di baju menguap kena sinar matahari. Air laut yang terkena panas matahari akan menguap dan membentuk awan. Nah,
perubahan wujud benda yang keempat adalah mengembun. Kebalikan dari menguap adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Hal ini karena adanya perubahan suhu yang terlalu dingin. Jika uap terkena suhu dingin, dia akan berubah menjadi titik-titik air kecil atau biasa kita sebut sebagai embun. Nah, untuk contoh mengembun, yuk kita simak video ini. Contohnya, embun di pagi hari yang menempel di daun-daun, kaca jendela yang berembun saat hujan atau di ruangan ber-AC, uap air yang keluar dari mulut kita saat udara dingin. Nah, perubahan wujud benda yang kelima adalah menyublim. Pernah nggak sih kalian menyimpan kapur barus di dalam lemari pakaian? Nah, nanti kapur barus tersebut lama-kelamaan dia akan mengecil lalu habis. Kapur barus itu bisa berubah dari padat langsung menjadi gas. Nah, proses ini namanya adalah menyublim. Untuk contoh menyublim, yuk kita simak video ini. Ini namanya es kering. Jadi, es kering ini tidak mencair, tapi langsung jadi gas. Asap putih ini menyebar ke udara. Perubahan wujud benda yang keenam adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Nah, peristiwa perubahan zat ini merupakan kebalikan dari menyublim, yaitu perubahan zat padat menjadi gas. Contohnya, ketika gas berubah menjadi salju akibat suhu yang dingin, mengkristal disebut juga sebagai deposisi, yaitu proses di mana uap air langsung membeku tanpa adanya proses mencair terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat dari video ini contoh perubahan wujud benda mengkristal. Contohnya, terbentuknya bunga es dalam lemari pendingin atau freezer. Lihat, air laut di sini menguap karena sinar matahari dan akhirnya membentuk kristal garam. Gas belerang yang dikeluarkan dari kawah lama-kelamaan akan berubah menjadi kristal dan akan menempel di sekitar kawah gunung. Lubang knalpot menjadi kotor dan berwarna hitam karena gas karbon dioksida yang berubah menjadi padat. Perubahan wujud benda yang terakhir adalah melarut. Melarut adalah proses bercampurnya suatu zat dengan zat lain sehingga terbentuklah percampuran yang sama. Salah satu zatnya adalah cairan yang disebut pelarut, dan zat yang bercampur dengan zat itu disebut dengan terlarut. Nah, untuk contoh perubahan wujud benda melarut dapat kita simak dalam video ini. Contoh melarut yaitu gula yang dilarutkan dalam air, teh atau kopi, sirup yang dilarutkan dalam air untuk membuat minuman. Nah, bagaimana dengan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan dan yang sudah kalian simak dari video tersebut? Apakah sudah paham anak-anak? Baik, kalau sudah paham, karena kita sudah dibentuk sebagai kelompok, tugas kalian adalah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Nanti kalau misalkan kalian sudah mengerjakan LKPD itu, kalian presentasikan sesuai kelompoknya masing-masing. Oke? Selamat mengerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit. Baik anak-anak, karena tadi kalian semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah perubahan wujud benda adalah perubahan wujud suatu benda karena pengaruh panas atau suhu tanpa mengubah jenis zatnya. Nah, perubahan wujud benda ini meliputi beberapa bagian, ada mencair, membeku, menyublim, mengkristal, menguap, melarut, dan mengembun. Nah, semua ini dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, apakah sudah paham? Ibu harap kalian semua paham tentang pembelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk evaluasi, Ibu akan kasih kalian tugas untuk di rumah kalian masing-masing. Nah, nanti tugasnya Ibu kirim di grup kita. Oke? Oke anak-anak,
karena pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Sebelum pulang, ayo rapikan dulu semua alat tulisnya. Jika sudah, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.